Salam Kicau Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Jujur nih ya, pernah nggak sih kalian merasa setelan murai batu kalian udah mentok? Jangkrik udah maksimal, kroto udah por, tapi performa harian, apalagi di lapangan masih angin-anginan? Nah, kalau jawabannya iya, berarti kalian wajib simak video ini sampai habis. Karena hari ini, kita gak cuma bicara tentang pakan umum, kita akan bongkar rahasia lawas, resep nenek moyang yang sering dilupakan. Buah mengkudu, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan noni fruit. Jangan anggap remeh buah yang bau ini kawan. Di balik aromanya yang unik, tersimpan manfaat ajaib yang bisa mendongkrak birahi, stamina, dan kesehatan murai batu kalian hingga mencapai gacor total. Siap untuk deep dive ke dunia mengkudu? Yuk kita mulai. Oke sobat, sebelum kita masuk ke cara penyajian, mari kita pahami dulu kenapa mengkudu ini begitu istimewa. Khususnya buat burung petarung seperti murai batu. Banyak orang mundur karena aromanya, padahal itulah obat utamanya. Mengkudu bukanlah sekadar buah biasa, ini adalah multivitamin alami yang terlupakan. Dalam dunia kicau mania modern, kita sering terlalu fokus pada pakan pabrikan atau EF mahal, padahal alam sudah menyediakan solusi ampuh yang jauh lebih ekonomis dan holistik. Mengkudu ini bekerja secara fundamental, memperbaiki mesin tubuh burung, bukan sekadar doping sesaat. Ingat ya, kita bicara setelan jangka panjang yang sehat, bukan hanya gacor sesaat. Jadi, mari kita buka pikiran kita tentang potensi luar biasa dari si buah bau ini. Sekarang kita bicara ilmu pengetahuan, biar nggak cuma katanya-katanya. Apa sih kandungan utama yang membuat murai batu jadi tokcer? Mengkudu kaya akan zat yang disebut prokseronin dan zeronin. Zeronin ini adalah enzim super yang berperan dalam regenerasi sel dan penyerapan nutrisi. Artinya, semakin baik zeronin diterja, semakin efisien tubuh murai batu menyerap vitamin dari jangkrik dan kroto. Selain itu, ada juga zat penting bernama skolopetin. Ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai antiinflamasi, anti peradangan, dan dapat memperlancar aliran darah. Ketika peredaran darah lancar, oksigen yang dibawa ke otot-otot sayap dan pita suara akan maksimal. Hasilnya, stamina terbangun, power tembakan meningkat, dan burung tidak mudah kendor saat di lapangan. Inilah kunci di balik setelan murai batu yang stabil. Stamina adalah segalanya bagi murai batu fighter. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kandungan skolopetin sangat membantu. Tapi ada lagi, mengkudu memiliki adaptogen alami. Apa itu adaptogen? Zat yang membantu tubuh beradaptasi lebih baik terhadap stres. Bayangkan, murai batu harus menempuh perjalanan, berganti lingkungan, dan bertarung di bawah tekanan. Semua itu menyebabkan stres oksidatif. Pemberian mengkudu secara teratur dapat meredakan stres ini. Burung jadi lebih tenang di tangan perawat, lebih antang saat digantang, dan ketika waktunya tempur, energinya tidak cepat terkuras habis. Ini sangat krusial, terutama bagi burung yang sering turun lomba dan membutuhkan pemulihan cepat setelah pertarungan sengit. Ingat prinsip dasarnya, burung sehat berawal dari usus yang sehat. Mengkudu adalah sumber serat yang baik, membantu pergerakan usus dan mencegah konstipasi. Selain itu, mengkudu dikenal memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang kuat. Burung rentan terhadap bakteri jahat yang masuk melalui pakan atau air minum. Pemberian mengkudu, terutama air fermentasinya, berfungsi seperti antibiotik alami dosis rendah. Ia membantu menyeimbangkan flora usus, mematikan bakteri penyebab penyakit seperti mencret atau gangguan pencernaan ringan lainnya. Dengan pencernaan yang prima, penyerapan nutrisi dari EF dan FUR akan maksimal, yang otomatis langsung berdampak pada kualitas bulu, power, dan mental bertarung si murai. Ini dia bonusnya. Ternyata, mengkudu ini nggak cuma buat diminum atau dimakan. Ia juga bisa jadi solusi topikal yang luar biasa. Jika murai batu kalian sedang bermasalah dengan kutu, atau yang lebih parah, kaki berjamur, coba oleskan sedikit sari air mengkudu matang pada area yang terinfeksi. Sifat antiseptik dan anti jamur dari mengkudu bekerja cepat untuk membunuh parasit dan jamur kulit. Ini adalah alternatif alami yang lebih aman dibandingkan obat kimia keras. Tapi ingat, ini bukan obat instan, melainkan proses perawatan. Lakukan secara rutin selama beberapa hari dan kalian akan melihat perbedaannya. Bayangkan, satu buah punya manfaat multifungsi, dari dalam hingga luar. Praktis kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu,
Bagaimana cara menyajikan mengkudu agar efektif dan murai batu mau menerimanya? Kita mulai dari cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan buah mengkudu yang sudah matang. Pilih buah yang sudah empuk, berwarna kekuningan atau putih susu, dan aromanya sudah sangat kuat. Kita tidak akan memberikannya utuh. Ambil satu potong kecil, seukuran ujung jari kelingking. Potongan ini bisa kita selipkan pada jangkrik yang sudah dipotong kakinya, atau ditumbuk sedikit dan dicampurkan ke dalam kroto. Lakukan ini 1-2 kali seminggu. Fokusnya adalah pada asupan nutrisi bertahap, bukan dosis besar. Ingat, karena rasanya yang pahit dan aromanya kuat, perkenalan harus bertahap agar burung tidak kaget dan malah menolak pakannya. Nah, kalau kalian mau efek yang lebih powerful, ini dia resep andalan Cinta Kicau Mania, fermentasi cair mengkudu. Metode ini mengekstrak semua enzim dan nutrisi penting tanpa risiko burung menolak pakan keras. Caranya mudah. Ambil beberapa buah mengkudu yang sudah matang, cuci bersih dan potong-potong. Masukkan ke dalam wadah kaca steril, tambahkan sedikit air bersih, jangan air keran yang mengandung klorin. Dan tambahkan sedikit gula merah atau madu sebagai starter fermentasi alami. Tutup rapat dan simpan di tempat sejuk dan gelap selama minimal 7-10 hari. Cairan yang dihasilkan adalah jus super yang kaya probiotik dan seronin. Setelah disaring, cairan ini bisa kalian campurkan 2-3 tetes ke air minum murai batu kalian 3 kali seminggu. Ini adalah booster alami terbaik. Dosis adalah kunci. Jangan sampai berlebihan, karena mengkudu bersifat panas jika dikonsumsi terlalu banyak. Untuk setelan harian normal, maintenance, cukup berikan mengkudu, baik potongan kecil atau 2-3 tetes air fermentasi, sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Ini cukup untuk menjaga stamina dan kesehatan pencernaan. Namun, jika murai batu kalian memasuki setelan lomba, kalian bisa menaikkan frekuensinya sedikit. Berikan H3 lomba, H2, dan H1. Tujuannya adalah memastikan kondisi puncak stamina dan mental stabil saat hari H. Setelah lomba, istirahatkan pemberian mengkudu selama 2 hari agar burung kembali ke kondisi normal. Dengarkan selalu respon burung kalian, kawan. Jika kotoran mulai encer atau burung terlihat over birahi, segera kurangi dosisnya. Ini menarik karena banyak yang bingung. Mengkudu sering dianggap sebagai pakan panas, padahal tidak sepenuhnya benar. Justru mengkudu bisa sangat membantu murai batu yang sedang OB. Burung OB itu kan kondisinya stres, suhu tubuhnya tinggi, dan hormonnya tidak stabil. Mengkudu, berkat sifat adaptogenik dan antiinflamasinya, dapat membantu menstabilkan sistem metabolisme burung. Ia bekerja seperti pendingin internal. Dalam kasus OB ringan, berikan irisan mengkudu mentah 1-2 hari berturut-turut. Mengkudu mentah memiliki efek yang sedikit lebih dingin dibandingkan yang matang. Kombinasikan dengan pengurangan EF, dan kalian akan melihat murai batu kembali fokus, tidak lagi salto, dan cenderung lebih tenang. Ini adalah terapi holistik yang patut dicoba sebelum beralih ke obat penurun birahi kimia. Ketika murai batu sedang sakit, entah itu karena pilek, serak, atau hanya terlihat lesu, mengkudu adalah penolong yang hebat. Sifat antibakteri dan peningkat imunitasnya akan bekerja keras. Saat burung sakit, nafsu makan sering turun. Dalam kondisi ini, berikan air fermentasi mengkudu sebanyak 5 tetes ke air minum selama 3 hari berturut-turut. Atau campurkan sedikit bubuk mengkudu kering ke dalam fur halus. Ini akan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Demikian pula untuk murai batu yang drop mental setelah kalah lomba. Kualitas tidur dan pemulihan adalah kuncinya. Nutrisi dari mengkudu membantu mempercepat pemulihan fisik dan mental, sehingga burung lebih cepat kembali ke performa fighternya. Jangan pernah remehkan kekuatan alam dalam pemulihan. Agar mengkudu selalu tersedia dan mudah diberikan, kalian bisa mencoba mengolahnya menjadi bubuk kering. Ini sangat praktis. Iris tipis-tipis buah mengkudu mentah, lalu jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering dan teksturnya seperti keripik. Setelah kering sempurna, blender hingga menjadi bubuk halus. Bubuk ini bisa kalian simpan dalam wadah kedap udara. Keuntungannya, dosisnya lebih terkontrol dan tidak cepat basi. Bubuk ini sangat bagus dicampurkan sedikit pada fur harian atau dioleskan pada ulat Hongkong sebelum diberikan. Ini memberikan asupan nutrisi super mengkudu setiap hari tanpa menyebabkan overdosis. Ini adalah rahasia para senior yang ingin setelan burungnya stabil sepanjang tahun. Meskipun mengkudu ini super, kita harus tetap bijak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mengkudu memiliki kandungan kalium atau potasium yang cukup tinggi.
Jika diberikan berlebihan, terutama pada burung dengan masalah ginjal, ini bisa membebani. Kedua, reaksi pertama burung mungkin menolak karena baunya, jadi perkenalan harus sabar. Ketiga, jangan pernah berikan mengkudu bersamaan dengan pemberian vitamin kimia yang tinggi. Ingat, mengkudu sudah mengandung banyak nutrisi. Menggabungkannya bisa menyebabkan overload vitamin yang malah kontraproduktif. Prinsipnya sederhana, jika burung sudah fit, jangan terlalu banyak improvisasi. Gunakan mengkudu sebagai pelengkap dan penstabil, bukan sebagai pakan utama harian. Baik Sobat Kicau Mania, kita sudah bongkar habis rahasia mengkudu. Kita simpulkan lagi ya, kenapa buah ini wajib ada di daftar setelan murai batu kalian. 1. Peningkatan stamina karena skolopetin dan seronin. 2. Kesehatan pencernaan optimal berkat efek antibakteri. 3. Solusi alami untuk OB dan kondisi sakit. 4. Pencegahan jamur dan kutu dari luar. Mengkudu membuktikan bahwa solusi terbaik seringkali yang paling alami dan terjangkau. Tidak perlu obat mahal, cukup dengan ketelatenan dan pengetahuan. Kita bisa membuat murai batu kita bukan hanya gacor, tapi juga sehat luar dalam. Ingat, murai batu yang gacor total adalah murai batu yang sehat dan bahagia. Dan mengkudu adalah jalannya. Gimana Sobat? Tertarik mencoba resep warisan ini? Jangan cuma ditonton, langsung praktekkan di rumah. Kalau kalian punya pengalaman unik atau tips tambahan menggunakan mengkudu, jangan ragu, tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng, kita bangun komunitas Kicau Mania yang semakin cerdas dan maju. Jangan lupa, dukung terus channel Cinta Kicau Mania dengan cara like video ini, share ke grup kalian, dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan tips-tips gacor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kicau Mania, gaspol!